Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, bertugas di SD Negeri 81 Pekanbaru, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Suska Riau. Insya Allah hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah yes, mantap. Nah, semangat ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelasnya Radit silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman hadina ya Allah. Tambahkanlah ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa ini pelajaran kita hari ini akan menjadi lancar. Amin ya rabbal Alamin. Coba si Api baikkan dulu duduknya, hadap sini ya. Ayo tengok bapak dulu. Baik, anak bapak semuanya. Siapakah yang tidak hadir hari ini? Ada? Bapak absen dulu ya. Si Anissa hadir. Api Arman hadir. Si Zeko hadir. Hadir. Baik, hadir semua ya. Hadir semua, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak bapak sehat semua. Baik, sebelum kita belajar pada hari ini, mari sama-sama kita supaya semangat, kita tepuk anak soleh. Bisa anak tepuk anak soleh kan? Oke, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, Rajin ngaji tiap hari, rajin sholat, tiap hari orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam kafir, kafir no, Allahu akbar. Islam yes, kafir no, kafir no. Kok kafir yes, kafir no. Baik anak bapak semua, hari ini kita akan belajar berikutnya adalah bab ke-7 ya, ketika kehidupan telah berhenti atau beriman kepada hari-hari akhir. Pelajaran yang lalu ya, masih ingat surat Al-Hujurat ayat 13. Kemarin kita sudah membaca ya, Zeko sudah bacaan bagus, Nisa sudah bagus. Hari ini kita belajar bab ke-7 yaitu kehidupan telah berhenti. Anak bapak semua silakan buka bukunya halaman 160 ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kita belajar hari ini anak bapak semua, bahwa pertama anak bapak harus mampu menjelaskan pengertian hari akhir. Yang kedua, anak bapak semua mampu menyebutkan macam-macam hari akhir. Dan yang ketiga, anak bapak dapat menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Itu tujuan pembelajaran hari kita hari ini. Baik, bapak tanya dulu. Pernah anak bapak itu mendengar cerita kiamat? pernah. Pernah? Apa perasaanmu ketika mendengar cerita hari kiamat tuh? Hah? Mengerikan, takut, atau bagaimana? Kalau sudah pernah mendengar tentang hari kiamat, bapak tanya, apa hari kiamat tuh?
Ada yang tahu? Berakhir semua kehidupan. Ada berapa macam kiamat tuh? Ada dua. Ada yang bilang dua, ada yang tidak tahu. Jadi yang tidak tahu nanti itulah nanti yang akan kita pelajari hari ini, ya, anak bapak semuanya. Baik, sekarang lihat gambar di sini. Ini gambar apa nih? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti gambar? Zeko, ini gambar apa? Orang meninggal mau dikuburkan, ya kan? Baik, Nisa, ini gambar apa Nisa? Ini Gunung Meletus. Baik, Pina, ini gambar apa nih? Gelombang tsunami, ya kan? Ini gambar apa Radit? Hancurnya alam semesta. Nah, setelah anak semua bapak melihat itu tadi, apa perasaannya anak bapak semua? Apakah kaget kayak bapak nih? Atau temenung kayak Upin? Takut. Nah, berdasarkan gambar tadi, apa yang disebut hari akhir, Radit? Apa berdasarkan gambar tadi yang disebut hari akhir adalah, menurut kamu, karena lihat gambar tadi kan? Apa kira-kira? Ada berapa macam-macamkah kiamat itu? Iya, baik. Sekarang Bapak lanjutkan pelajaran kita berikutnya. Pengertian iman kepada akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia ini. Tidak ada yang selamat. Pokoknya yang hidup itu semua mati, ya kan? Termasuk juga malaikat. Kan ada lagunya itu. Orang kaya mati, orang miskin Mati. anak-anak mati. Bapak-bapak enggak, biar anak-anak aja lah. Ya, itu hari kiamat. Jadi hari kiamat adalah berakhirnya kehidupan di dunia ini, ya kan? Kemudian hari kiamat tersebut Allah jelaskan dalam surat Al-Qari'ah. Bisa baca surat Al-Qari'ah? Coba Bapak minta anak Bapak Radit baca. Jadi bismillah. Radit aja. Terus? Kamal. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabsus wa takunul jibalu kal'ihmil manfus. Nah, ayat 3 sampai 5 aja. Artinya, ayo coba baca. 3. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 4. Pada hari itu manusia adalah seperti anai yang bertebaran. 5. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bagus, anak bapak semua sudah pintar membaca ya. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qari'ah tentang peristiwa hari kiamat. Kedua, macam-macam hari akhir, ya. Jadi perhatikan semuanya anak bapak ya. Tak ada yang tidak melihat ke depan. Pertama, hari akhir itu adalah kiamat sugro. Apa itu Pak kiamat sugro? Yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia. Nah, kiamat sugro adalah, ulangi, bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia. Bagian kecilnya saja, tidak semua. Contohnya, nih. Apa nih? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Berarti contoh kiamat gunung meletus, bencana alam. Nah, mengapa dikatakan kiamat sugro, Pak? Ini yang mengalami cuma orang di daerah tersebut, ya kan? Kematian yang mengalami hanya satu orang, bagi dia berarti kiamat, bagi kita belum, maka kiamat sugro. Gunung meletus, satu kampung, satu kabupaten, dia yang merasakan kiamatnya, berarti kiamatnya kiamat kecil, hanya sebagian saja. Banjir bandang, tsunami seperti di Aceh kemarin kan? Tahun berapa tuh? Itu yang mengalami orang Aceh, kiamat di situ, ya kan? Maka dia disebut kiamat sugro. Baik, paham ya Bapak? Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang selamat dan hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kiamat kubro. Ya, kiamat kubro, hancur.
alam dunia ini hancur. Seperti kiamat tadi. Kiamat ini terjadi apabila telah ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Hancur semua. Ya. Apa contohnya Pak? Nih, ya, hancurnya seluruh alam dan isinya. Ya, ada videonya. Bapak sebentar ya. Bapak tunjukkan video. Ya, hari kiamat. Mana nih? Nggak nampak dia. Oh. Nggak nampak videonya, nanti aja ya, kita tontonnya. Tunggu. Macet ya. Baik, anak bapak semua, kita lanjutkan dari penjelasan bapak tadi. Apakah anak bapak sudah paham semuanya? Paham ya? Baik, tunggu sebentar. Ada pertanyaan tentang hari kiamat tadi? Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Bisa? Ada pertanyaan? Radit? Tidak ada pertanyaan. Nah, silakan. Pas akhir pas kiamat itu nanti maksudnya apa itu Pak? Maksudnya di hari kiamat. Maksudnya? Kiamat terjadi itu tadi Pak bilang setelah ditiup trompet oleh malaikat Israfil. Apa yang terjadi Pak? Hancur dunia ini seluruhnya. Itu kiamat apa Pak? Kiamat kubro ya kan? Kiamat kubro. Kalau kiamat sugro tadi yaitu bencana alam, meninggalnya seseorang ya kan? Nah, ada lagi yang bertanya? Tak ada, kalau tidak ada Bapak ada bertanya ya kan? Oke, anak Bapak Zeko. Ada berapa macam kiamat itu? Dua. Satu. Yang kedua? Bagus, mantap anak Bapak, ya kan? Baik, anak Bapak Api. Kematian seseorang, ya kan? Contoh kiamat kematian seseorang. Bagus juga, mantap. Satu lagi, Balkis. Hancurnya dunia dan seisinya adalah contoh kiamat? Bagus juga, luar biasa anak Bapak, ya kan? Baik, kita lanjutkan. Ya kan? Kita lanjutkan. Nih, gambar apa nih kalau udah bagus ini? Hah? Surga, mantap, indah ya kan? Nah, setelah hari kiamat terjadi ada balasan amal baik dan buruk. Ya, balasan amal baik berarti di yang berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah serta banyak berbuat amal soleh. Mereka akan memperoleh kehidupan bahagia sejahtera di surga. Itu yang berbuat baik. Jadi anak Bapak ingin surga, maka laksanakan perbuatan baik. Ini apa nih? Nuraka untuk amal buruk. Orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk dan tercela, maka dia akan menerima siksaan yang amat keras. Tinggal anak Bapak pilih mana, surga atau neraka? Surga. Kalau ingin surga, berarti laksanakan perintah Allah. Kerjakan sholat 5 waktu. Sholat itu 5 waktu, ya kan? Enggak 3 dong. Pak sering Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Islam. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Islam. Yang tak sholat, kalau sholatnya cuma maghrib aja berarti agama M. Kalau subuh tak sholat agama Islam, dan Islam. Maka anak Bapak semua harus menjalankan sholat 5 waktu, rajin beribadah, tunduk dan patuh kepada orang tua. Baik anak Bapak semua, sudah paham kan? Sudah paham? Bapak lanjutkan. Hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, setelah kita belajar tadi hari kiamat, apa yang harus kita ambil manfaatnya? Pertama,
senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh. Kita menjadi rajin. Kemarin yang sholatnya 3 jadi 5. Yang bolong-bolong harus semuanya sholat 5 waktu. Yang kedua, selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Main HP sampai pagi, tak tidur, tak bermanfaat, tinggalkan. Itu kalau kita beriman kepada hari akhir. Mereka merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat. Ya? Jangan melakukan perbuatan maksiat apa-apa, mencuri, menghina orang, mengejek orang. Itulah hikmah kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Baik anak bapak semua. Berikutnya bapak akan membagi anak bapak menjadi 3 kelompok. Ini dia kelompoknya ya. Ya, kelompok pertama kelompok Aisyah, ya. Kemudian kelompok kedua kelompok Hatijah, kelompok ketiga kelompok Fatimah. Bapak akan memberikan tugas. Kelompok Aisyah tugasnya tuliskan pengertian hari akhir atau hari kiamat. Kelompok Hatijah tuliskan macam-macam hari kiamat. Kelompok Fatimah tuliskan hikmah beriman pada hari kiamat. Nanti setelah selesai, anak bapak semua maju ke depan, perwakilan dari kelompoknya, ya, membacakan hasil diskusinya, ya. Bapak beri waktu sekitar 10 menit, ya. Kelompok mana tadi? Aisyah, ya. Kelompok Fatijah, kelompok Fatimah. Oke, lihat bukunya ya semuanya. Cari di situ apa namanya, baca materinya. Semuanya bekerja, tidak ada yang bekerja. Bantu temannya untuk membuat kelompok Aisyah pengertian hari kiamat, kelompok Hatijah macam-macam hari kiamat, dan kelompok Fatimah hikmah beriman kepada hari kiamat. Ya, 10 menit Bapak kasih waktu. Sudah ada Bapak? Sudah selesai. Perwakilan daripada kelompok maju ke depan membacakan hasil daripada diskusinya ya. Sudah? Nah, sudah semuanya? Kalau sudah, kelompok 1 nanti dari kelompok apa namanya Aisyah silakan maju ke depan. Sudah? Oke, baik, kita persilakan dulu kelompok Aisyah ya. Silakan maju ke depan 1 orang. Ya, ayo silakan. Ucapkan salam dulu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut nama kelompok Aisyah. Aisyah Raini, Devina Mediani, Nisa Rosmawati, Ila atau Mila Syafira. Berikut pengertian hari kiamat. Hari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Nah, oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Aisyah. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya kelompok Hatijah. Silakan. Siapa mewakili kelompok Hatijah? Radit ya. Silakan maju ke depan. Iya. Bacakan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hadijah yang berisi 3 orang, yaitu Radit, Sadewa, Abdi, Arman, dan Seko Sadewa.
Kiamat terbagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, Sugro oh ya, berarti kiamat kecil dan kiamat kubro berarti kiamat besar. luar biasa, tepuk tangan. Oke, Bapak, bagus ya, kelompok 2 atau kelompok 3. Berikutnya kelompok yang ketiga atau kelompok Fatimah, dipersilakan. Satu orang maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Fatimah dengan anggota pertama Anies dan Mulia, kedua Bani Seorang Kencana, ketiga Anida Khairan. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Membuat kita rajin ibadah. 2. Takut melakukan maksiat. 3. Menghindari perbuatan yang tidak manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus anak bapak semua. Berarti nilainya sudah bagus semua. Berarti sudah paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Coba dulu Ayu, apa kesimpulannya? 1, bahwa kiamat pasti ada, pasti terjadi, ya kan? Kedua, apa adik kesimpulannya? Janganlah berbuat perilaku yang tidak bermanfaat. Tinggalkan perilaku yang tidak bermanfaat. Kelompok kelompok Fatimah, kesimpulan yang ketiga adalah rajin beribadah. Baik, anak-anak semua. Kesimpulan pelajaran kita hari ini. 1, hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan semua makhluk hidup di dunia ini. Semua akan mati. Kiamat ada 2 macam, yaitu kiamat sugro. Contohnya peristiwa kematian seseorang, bencana alam dan sebagainya. Kiamat kubro, hancurnya alam semesta beserta isinya, tidak ada satupun yang selamat selain Allah. Yang ketiga, hikmah kesimpulan daripada beriman kepada akhir, pelajaran hari ini. Hikmah beriman kepada akhir, rajin beribadah, menghindari perbuatan yang kurang bermanfaat, takut melaksanakan maksiat. Jadi harapan Bapak, setelah kita belajar ini, anak Bapak semua lakukan ini, rajin beribadah, hindari maksiat, dan juga kurangi perkara yang tidak bermanfaat, ya kan? Baik, anak Bapak semua. Untuk tugas akhir, ini tugas akhir nih, ya, PR. Anak Bapak nanti di rumah klik ini video tadi nih, video tentang hari akhir. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah dimaksud dengan hari kiamat itu? Kapankah terjadinya peristiwa hari kiamat itu? Siapakah yang selamat dari peristiwa hari kiamat itu? Tulislah jawaban di buku tulis dan kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, berarti PR. Besok insya Allah pelajaran yang akan datang kita masih hari kiamat, tentang tanda-tanda terjadi kiamat. Nanti ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, dan juga pada Bapak mengumpulkan tugas pada tugas PR ini ya. Baik, terakhir, bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Bagian mana yang menyenangkan? Nonton videonya kah? Atau diskusinya ya kan? Ya, bagaimana yang menyenangkan? Nonton video. Apa yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apa yang kalian lakukan setelah belajar kita hari ini? Berbuat baik, rajin melaksanakan ibadah. Baik, Bapak tutup hari ini pelajaran kita. Ingat, Bapak sampaikan lagi untuk minggu depan ya, pelajaran kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.
Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.